Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu calon guru profesional. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan topik 2 bagian demonstrasi kontekstual mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nisa Amalia Fitriani dan Novalin Habibah. Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan dalam hal sosial emosional sangat kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk mengelola emosi mereka sendiri sambil mendukung kebutuhan emosional siswa. Guru seringkali berada dalam situasi stres tinggi, baik dari tuntutan administratif maupun dari dinamika kelas yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk memberikan contoh regulasi emosi yang efektif. Penelitian oleh Jennings dan Gernberg menunjukkan bahwa guru yang memiliki keterampilan sosial emosional yang baik cenderung memiliki hubungan yang lebih positif dengan siswa, yang berkontribusi pada iklim kelas yang lebih baik dan hasil belajar yang lebih tinggi. Contoh kasus manajemen stres pribadi. Seorang guru mengalami tekanan karena beban kerja yang berat dan tuntutan dari administrasi sekolah. Di satu sisi, dia harus mempersiapkan materi pembelajaran dan mengajar dengan baik, sementara di sisi lain, dia juga harus memenuhi berbagai laporan administratif. Kondisi ini membuatnya seringkali terlihat tegang dan mudah tersinggung. Dampaknya yaitu, siswa-siswa merasa kurang nyaman untuk mendekati guru tersebut, terutama saat mereka membutuhkan bimbingan atau dukungan emosional. Hal ini mengurangi efektivitasnya sebagai teladan dalam hal sosial emosional. Solusi dari dampak tersebut antara lain, sekolah mulai menyediakan sesi konseling untuk guru dan mengurangi beban administratif dengan menggunakan sistem digital yang lebih efisien. Guru tersebut juga mengikuti workshop tentang manajemen stres dan pengelolaan waktu. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah berperan penting dalam mendukung pembelajaran sosial emosional dengan cara menerapkan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam setiap kegiatan sekolah. Salah satu upaya positif yang diterapkan di SMP Negeri 22 Semarang yaitu adanya program 5S, yaitu senyum, saplam, sapa, sopan, dan santun. Tantangan yang dihadapi sekolah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional yaitu guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam sel, sehingga mereka merasa tidak siap untuk mengajarkannya secara efektif. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Bagaimana menghadapi kendala tersebut? Perkembangan sosial emosional sangat erat kaitannya dengan interaksi dengan sesama. Jika interaksinya tidak baik, maka pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tidak optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengembangkan sosial emosional peserta didik, yakni dengan menata posisi duduk peserta didik, memberikan perhatian yang sama dengan seluruh peserta didik, dan memberikan pembimbingan kepada peserta didik guna mendorong tercapainya perkembangan sosial emosional peserta didik. Asingkili pada tahun 2019. Upaya lain yang dapat mengatasi kendala penerapan pembelajaran sosial emosional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk menggali profil karakter peserta didik terutama kondisi sosial emosional sebelum melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan observasi aktivitas peserta didik pada saat pembelajaran. Dan yang ketiga, melakukan refleksi melalui penilaian diri dan antar teman terkait proses pembelajaran. Refleksi film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi mengisahkan kehidupan anak-anak dari keluarga miskin di Desa Belitung yang bersekolah di SD Muhammadiyah, salah satu sekolah tertua di pulau tersebut. Dengan hanya 10 siswa, sekolah ini menghadapi ancaman penutupan yang membuat anak-anak itu terancam putus sekolah. Seorang ibu guru yaitu Bu Guru Muslimah yang gigih menjadi satu-satunya pengajar di sekolah tersebut, tidak pernah membeda-bedakan murid-muridnya. Ketulusan dan kasih sayangnya disalurkan kepada semua murid tanpa terkecuali, menciptakan suasana kelas yang hangat, bahagia, dan penuh canda tawa. Meskipun dalam keterbatasan, ibu guru ini berhasil membimbing murid-muridnya meraih prestasi di lomba cerdas cermat, bahkan mengungguli sekolah-sekolah elit di Belitung. Hal penting yang muncul di pikiran saat menonton atau mengingat film Laskar Pelangi adalah sebagai berikut. Yang pertama, semangat pendidikan di tengah keterbatasan. Film Laskar Pelangi menggambarkan betapa pentingnya pendidikan, bahkan di tengah keterbatasan sarana dan prasarana.
Yang kedua, ketulusan dan dedikasi guru. Sosok ibu muslimah, seorang guru yang sangat berdedikasi dan tulus dalam mengajar anak-anak dengan segala keterbatasan yang ada adalah figur yang paling diingat. Yang ketiga, persahabatan dan kerjasama. Kisah persahabatan antara Ikal, Lintang, Mahar, dan teman-teman lainnya menunjukkan betapa pentingnya dukungan sosial dan kerjasama untuk mencapai impian bersama. Dan yang terakhir, keberanian mengejar impian. Film ini juga menggambarkan keberanian dan tekad anak-anak untuk mengejar impian mereka meskipun banyak rintangan yang menghadang. Pembelajaran dari film Laskar Pelangi tentang guru sebagai agen perubahan. Dedikasi tanpa batas. Ibu muslimah menggambarkan bagaimana seorang guru yang berdedikasi. Meskipun bekerja di sekolah dengan fasilitas yang sangat minim, beliau tetap memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Pemberdayaan melalui pendidikan. Guru di Laskar Pelangi memperlihatkan bahwa pendidikan adalah alat paling kuat untuk memberdayakan anak-anak dan komunitas. Dengan memberikan pendidikan yang baik, guru dapat membuka peluang dan potensi siswa yang mungkin tidak akan terlihat dalam kondisi lain. Inspirasi dan motivasi. Sosok ibu muslimah menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang guru tidak hanya berperan dalam transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam memberikan motivasi dan inspirasi kepada siswa untuk bermimpi besar dan berani menghadapi tantangan. Pembentukan karakter. Film ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, dan kerja keras ditanamkan oleh guru kepada murid-muridnya, yang kemudian menjadi fondasi yang penting dalam kehidupan mereka. Dari Laskar Pelangi, kita belajar bahwa seorang guru bisa menjadi agen perubahan yang signifikan dalam kehidupan siswa. Menurut penelitian oleh Buleroy et al. 2017, guru yang berperan sebagai penuntun dan motivator dalam proses belajar dapat menginspirasi, memotivasi, dan mendorong siswa untuk berkembang dalam bidang akademik. Guru-guru dalam film tersebut memainkan peran penting dalam menginspirasi dan membimbing siswa-siswa dari latar belakang yang kurang mampu di daerah terpencil untuk mengejar impian mereka. Mereka tidak hanya menyampaikan pengetahuan akademik, tetapi juga memberikan dorongan dan dukungan emosional kepada murid-murid, membantu mereka tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan mandiri. Refleksi film Dead Spot Society pelajar dari kejadian atau film, yaitu yang pertama menghargai individualitas dan kreativitas. John Cutting adalah seorang guru bahasa Inggris di sekolah elit, menginspirasi murid-muridnya untuk berpikir di luar kotak dan menghargai bakat serta minat mereka sendiri. Dia mendorong mereka untuk melihat puisi dan kehidupan dari perspektif yang berbeda. Yang kedua, pentingnya keberanian dan kebersamaan. Katie mengajarkan murid-muridnya tentang pentingnya memilih keberanian untuk mengejar impian mereka dan tidak terikat oleh harapan konvensional atau tekanan sosial. Yang ketiga, rigidi konformitas, yaitu Nellie Perry, seorang murid yang sangat terinspirasi oleh Katie, terhalang oleh ayahnya yang otoriter. Keterbatasan ini mengakibatkan tragedi yang mendalam, menunjukkan dampak negatif dari kontrol dan tekanan yang berlebihan. Selanjutnya, hubungan dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Yang pertama, adanya kesadaran diri dan pengaturan diri. Murid-murid di bawah bimbingan Kating belajar untuk mengenali perasaan mereka dan mengeksplorasi identitas serta minat mereka, yang merupakan komponen penting dari kesadaran diri. Yang kedua, yaitu empati dan hubungan antar pribadi. Kating menekankan pentingnya saling mendukung dan membangun hubungan yang kuat di antara murid-murid. Ini mengajarkan empati dan pentingnya dukungan sosial. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Film ini memperlihatkan konsekuensi dari tindakan individu dan pentingnya membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai pribadi dan aspirasi, bukan hanya mengikuti apa yang diharapkan oleh orang lain. Selanjutnya adalah refleksi film Sekolah Rimba. Adapun pelajaran dari kejadian film yang dapat diambil yang pertama yaitu pendidikan sebagai alat pemberdayaan. Butet Menurung, seorang pengajar, berusaha membawa pendidikan ke komunitas orang rimba yang terisolasi. Film ini menyoroti bagaimana pendidik dapat memberdayakan individu dan komunitas untuk memahami hak-hak mereka dan memperbaiki kondisi hidup mereka. Yang kedua yaitu menghormati budaya lokal.
Butet berusaha memahami dan menghormati budaya lokal orang rimba, menunjukkan pentingnya pendekatan sensitif budaya dalam pendidikan. Yang ketiga, tantangan dan ketakutan. Butet menghadapi banyak tantangan termasuk resistensi dari komunitas dan kondisi hidup yang sulit, tetapi dia tetap gigih dalam misinya untuk membawa perubahan positif. Adapun hubungan dengan pembelajaran sosial emosional dalam sekolah rimba, yang pertama adalah kesadaran sosial. Butet mengajarkan pentingnya memahami dan menghormati perbedaan budaya, serta bagaimana berinteraksi dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua, ketahanan dan manajemen diri. Ketekunan Butet dalam menghadapi berbagai tantangan mengajarkan pentingnya ketahanan dan manajemen diri dalam mencapai tujuan. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Misi Butet untuk membawa pendidikan ke komunitas yang terisolasi mencerminkan nilai tanggung jawab sosial dan keinginan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Sekian presentasi terkait dengan demonstrasi konseptual pembelajaran sosial dan emosional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.